Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat iradah, inayah dan hidayah Allah berjumpa lagi di Aspas Channel. Aspas doakan semoga pemirsa beserta keluarga sehat walafiat, istiqomah melaksanakan ibadah, dijauhkan dari segala musibah dan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adapun tema hari ini adalah terikatlah dengan apa yang disukai Allah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah dari Allah untuk berdakwah secara terbuka, beliau pun mendaki Bukit Safa. Di sana beliau menyeru dan mengumpulkan para pembesar suku Quraisy. Setelah menanyakan tentang kepercayaan mereka terhadap beliau, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku memperingatkan kamu semua bahwa di depanku akhirat ada siksa yang amat pedih." Di antara orang-orang Quraisy itu terdapat Abu Lahab, paman kandung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab yang ikut hadir saat itu langsung menyahuti ajakan Nabi Muhammad dengan makian, "Celakalah engkau sepanjang hari, apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas ejekan keras tersebut. Beberapa waktu setelah itu dan masih di sekitar Bukit Safa juga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dicaci maki oleh Abu Jahal dengan kata-kata yang luar biasa menyakitkan. Namun beliau tetap diam saja. Yang bertindak justru paman beliau, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an, yang saat itu belum masuk Islam. Setelah mendapatkan laporan tentang hal tersebut, pahitnya cacian sampai membuat Hamzah memukul Abu Jahal dengan panah yang masih dibawanya sepulang dari berburu. Pemirsa, kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sempurna. Beliau mengajak manusia kepada keselamatan dan akhlak mulia. Apa yang beliau sampaikan pun bukan untuk kepentingan pribadi beliau, akan tetapi untuk kebaikan manusia. Walau demikian beliau tetap saja dianggap jelek oleh sebagian orang. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dikenal sebagai orang yang terpercaya jauh sejak sebelum diangkat sebagai Rasul. Jadi sebaik apapun yang kita lakukan, tidak akan semua menganggapnya baik. Oleh sebab itu dalam berbuat baik kita tidak usah terpenjara oleh kelakuan dan perkataan orang. Karena tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran surat Qaf ayat 18. Apa yang diucapkannya pasti kembali kepada dirinya sendiri. Begitu juga kalau ada orang yang pelit kepada kita, kita jangan merasa tertantang atau dendam untuk ikut-ikutan pelit. Jangan. Ajaran Islam mengajarkan agar kita memberi kepada yang pelit itu. Kalau tidak sanggup, kita maafkan dia. Tidak usah membalas atau marah. Kalau kita membalas melotot kepada orang yang melotot, kita akan menjadi kembaran dia sehingga tidak ada bedanya antara kita dengan dirinya. Pemirsa, dalam hidup ini kita harus berusaha untuk terus berbuat baik. Namun dalam berbuat baik itu kita jangan terikat oleh orang. Biarlah orang berbuat apa yang diinginkannya, karena dia akan memikulnya sendiri. Kita hanya mau terikat oleh apa yang Allah suka. Jadi kalau orang menyebut kita monyet, segeralah bertanya kepada hati kita, kira-kira Allah suka atau tidak ya? Kita membalas perkataan seperti apa yang disukai Allah yang bisa kita ucapkan kepada orang tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada satu teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak berangkat hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar radhiyallahu an.
beliau meninggalkan Ali bin Abi Thalib di Mekah, Rasulullah SAW bukan hanya meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau, tetapi juga meminta Ali untuk mengembalikan barang-barang titipan orang-orang musyrik. Ini sangat luar biasa. Walau mengingkari ajaran yang beliau sampaikan, kaum musyrik Quraisy tetap percaya pada keamanan Rasulullah dalam urusan dunia. Beliau tidak marah dan dendam mereka masih mendustakan Islam, sehingga beliau tetap menerima penitipan barang dan mengembalikan ketika akan hijrah. Kebaikan Rasulullah SAW sangat sempurna. Beliau yakin kepada janji Allah dan hanya terikat pada apa yang disukai Allah. Maka kalau kita yakin dan terikat dengan apa yang Allah sukai, energi untuk berbuat baik pun dengan sendirinya bertambah. Oleh sebab itu, ingatlah selalu kepada Allah, karena akan menjadi obat yang sangat mujarab. Lain halnya apabila kita ingatnya hanya kepada orang dan tidak dikaitkan kepada Allah, itu dapat menjadi penyakit kronis yang akan mengerus kebahagiaan dan kesehatan. Hanya Allah pemilik, penguasa dan penentu segalanya, maka sibuklah hanya dengan penilaian Allah dan hanya mencari kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, jangan lupa di like, di komen, di share dan di subscribe. Semoga menjadi amal jariah untuk bekal di akhirat kelak. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.